Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anggra Putra dengan ujung NIM 047. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan apa itu akuntansi kewajiban. Pengertian kewajiban akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah praktik dan teori perakunan yang tergolong tanggung jawab, standar, prinsip, dan aktivitas-aktivitas yang memiliki hubungan dengan akuntan, seni pencatatan, dan pengisiran transaksi serta penafsiran akibat suatu transaksi pada kesatuan ekonomi. Menurut Keso, Merchant dan Welfare tahun 2016, akuntansi mempunyai 3 aktivitas dasar seperti identifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari sebuah organisasi pada pihak yang bersangkut. Suatu perusahaan mengidentifikasi sebuah peristiwa sesuatu dengan aktivitas usaha dan pencatatan peristiwanya dengan sistematis dan kronologis dalam satuan mata uang agar dapat menyediakan catatan kegiatan keuangan. Akuntansi memiliki tujuan yang memberikan sebuah informasi dalam bentuk laporan finansial untuk membantu para pengguna meninjau perubahan finansial perusahaan yang sedang terjadi. Sistem akuntansi kewajiban atau liabilitas merupakan suatu proses yang dimulai dari pembelian atau barang dan atau jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai proses penyelesaian pembayaran utang yang bersangkutan. Jenis-jenis kewajiban dalam akuntansi. 1. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti uang transfer, pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikut kewajiban jangka pendek lainnya. 2. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan jika pada akhir periode akuntansi pemerintah mempunyai utang jangka panjang. Maka pemerintah harus melakukan reklarifikasi kewajiban tersebut dan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 3. Utang usaha atau akun payable. Ini adalah kewajiban kepada pemasok atau barang atau jasa yang telah diterima tetapi belum dibayar. Misalnya jika perusahaan membeli bahan baku untuk produksi namun belum melakukan pembayaran, ini akan dicatat sebagai utang usaha. Yang keempat yaitu garansi produk atau product warranty. Kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk jika kerusakan atau catat dalam jangka waktu tertentu. Misalnya jika perusahaan menawarkan garansi 1 tahun untuk produknya, estimasi biaya perbaikan. Employment Benefit Liabilities. Kewajiban pensiun atau personal liabilities. Kewajiban untuk membayar pensiun kepada karyawan yang telah pensiun. Contoh, perusahaan memiliki program pensiun manfaat pasti yang harus disetorkan dana secara berkala untuk membayar pensiun karyawan. Kewajiban imbalan pasca kerja lainnya atau other post employment benefit. Kewajiban untuk memberikan manfaat pensiun seperti asuransi kesehatan pasca kerja. Contoh, perusahaan menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawan yang telah pensiun. Kewajiban lain-lain atau other liabilities. Hutang dividen atau dividend payment. Dividen yang diumumkan tetapi belum dibayarkan kepada pemegang saham. Contoh, perusahaan mengumumkan dividen sebesar 2.000 per saham yang akan dibayarkan dalam 3 bulan mendatang. Hutang PPh pasal 21. Pajak penghasilan yang harus dibayar kepada pemerintah. Contoh, perusahaan menghitung pajak penghasilan untuk tahun berjalan tetapi belum membayarnya pada akhir periode akuntansi. Pentingnya manajemen kewajiban. Transparansi keuangan. Pelaporan yang akurat tentang kewajiban memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan, membantu memangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 2. Pengelolaan arus kas. Mengelola kewajiban dengan baik, membantu perusahaan dalam mengatur arus kas, memastikan ada dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Ini penting untuk menghindari kekurangan likuiditas yang dapat mengganggu operasional bisnis. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko. Manajemen yang tepat
atas kewajiban kontingensi dan jangka panjang dapat mengurangi risiko finansial dan menjaga kestabilan perusahaan. Identifikasi dan pengelolaan risiko kewajiban membantu dalam merencanakan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Kesimpulan, akuntansi kewajiban pemerintah diatur dalam Peraturan Perundangan PP Nomor 24 Tahun 2005. Dalam Standar Akuntansi, pemerintah menyatakan Nomor 09 tentang akuntansi kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikan akibat aliran keluar sumber dana ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber biaya yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi, relokasi, pendapatan yang intensif lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar oleh pemerintah pada akhir tahun anggaran. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan kata. Saya ucapin mohon maaf. Terima kasih.